Buku satu. Akhirnya kita masuk juga ke teks yang ditulis oleh Adam Smith. Jadi ada 8 buku yang dirangkum jadi satu buku, digabungkan menjadi satu buku, yaitu buku The Wealth of Nation. Buku satu tentang divisi tenaga kerja. Ya, bacakan dulu. Tentang sebab-sebab peningkatan tenaga produktif buruh dan tatanan yang sesuai dengan hasil produksi yang secara alami didistribusikan ke berbagai lapisan masyarakat. Bab 1. Ini dari buku 1. Divisi tenaga kerja. Terbesar dalam kekuatan produktif tenaga kerja dan sebagian besar keterampilan, ketangkasan, dan penilaian yang digunakan atau diterapkan dimanapun tampaknya merupakan dampak dari pembagian kerja. Maksudnya keterampilan dan ketangkasan orang itu diakibatkan karena dia sering melakukan pekerjaan itu. Dampak pembagian kerja dalam bisnis masyarakat secara umum akan lebih mudah dipahami dengan mempertimbangkan cara kerja tersebut beroperasi di beberapa pabrik tertentu. Hal ini biasanya dianggap dilakukan paling jauh dalam beberapa hal yang sangat sepele. Mungkin hal ini tidak dilakukan lebih jauh di dalam pabrik-pabrik tersebut dibandingkan dengan di pabrik-pabrik lain yang lebih penting. Tetapi dalam pabrik-pabrik kecil yang ditakdirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil hanya untuk sejumlah kecil orang, jumlah pekerjanya haruslah sedikit. Dan mereka yang bekerja di setiap cabang pekerjaan yang berbeda seringkali dapat dikumpulkan ke dalam rumah kerja yang sama dan ditempatkan sekaligus di bawah pandangan penonton. Sebaliknya, di pabrik-pabrik besar yang ditakdirkan untuk memenuhi kebutuhan besar banyak orang, setiap cabang pekerjaan mempekerjakan begitu banyak pekerja sehingga tidak mungkin mengumpulkan mereka semua ke dalam satu rumah kerja yang sama. Kita jarang dapat melihat lebih banyak dalam satu waktu dibandingkan mereka yang bekerja di satu cabang. Oleh karena itu, meskipun dalam pabrik-pabrik seperti itu, karya tersebut sebenarnya dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan bagian-bagian yang sifatnya lebih sepele. Pembagiannya tidak begitu jelas dan karenanya kurang diperhatikan. Ini hanya menjelaskan tentang keadaan pabrik. Jika pabriknya kecil, maka bisa aja dikumpulkan seluruh pekerja di satu site, di satu tempat. Tapi jika pabriknya sangatlah besar, maka kecil kemungkinan untuk bisa mengumpulkan seluruh pekerja di dalam satu tempat sehingga gampang untuk diawasi. Eh, Pabrik mobil Tesla. Pabrik mobil Tesla di Amerika, mereka mencoba untuk melakukan itu. Mengumpulkan seluruh pekerjaan di satu tempat gitu. Seluruh bagian produksi di satu tempat. Oleh karena itu, untuk mengambil contoh dari pembuatan yang sangat remeh namun yang sering kali diperhatikan adalah pembagian kerja, yaitu perdagangan pembuat pin. Seorang pekerja yang tidak terdidik dalam bisnis ini, yang mana pembagian kerja telah menghasilkan suatu perdagangan sendiri, atau mengetahui penggunaan mesin-mesin yang digunakan di dalamnya, penemuan yang mungkin disebabkan oleh pembagian kerja yang sama, dapat menjadi langka. Mungkin dengan usahanya yang terbaik, membuat satu pin dalam sehari, dan tentu saja tidak bisa menghasilkan 20, namun dalam cara menjalankan bisnis ini, tidak hanya keseluruhan pekerja yang merupakan perdagangan khusus, tetapi juga dibagi menjadi beberapa cabang, yang sebagian besar juga merupakan perdagangan khusus. Seorang laki-laki mencabut kawat, yang lain meluruskannya, orang ketiga memotongnya, orang keempat mengarahkannya, orang kelima menggilingnya pada bagian atas untuk menerima kepala. Untuk membuat kepala memerlukan 3 operasi berbeda. Memakainya adalah urusan yang aneh. Memutihkan pin adalah hal lain. Bahkan merupakan suatu pekerjaan tersendiri untuk menuliskannya di surat kabar. Dan urusan penting pembuatan pin dengan cara ini dibagi menjadi sekitar 18 operasi yang di beberapa pabrik semuanya dilakukan oleh tangan yang berbeda. Meskipun di pabrik lain kadang-kadang orang yang sama mengerjakan 2 atau 3 tangan. Maksudnya 2 atau 3 bagian.
Saya pernah melihat pabrik kecil semacam ini yang hanya mempekerjakan 10 orang dan beberapa dari mereka melakukan 2 atau 3 operasi berbeda. Namun, meskipun mereka sangat miskin dan oleh karena itu mereka tidak terlalu mampu menyediakan mesin-mesin yang diperlukan dengan mengerahkan tenaga mereka, mereka dapat menghasilkan sekitar 12 pon peniti dalam sehari. Ada lebih dari 4.000 pin dalam satu pon dengan ukuran sedang. Oleh karena itu, 10 orang itu dapat menghasilkan lebih dari 48.000 pin dalam sehari. Oleh karena itu, setiap orang yang menghasilkan 1/10 dari 48.000 peniti dapat dianggap menghasilkan 4.800 peniti dalam sehari. Namun, jika mereka mengerjakannya secara terpisah dan mandiri, dan tanpa ada satupun dari mereka yang terdidik dalam urusan aneh ini, tentu saja mereka tidak akan mampu membuat 20, mungkin tidak satupun peniti dalam sehari. Itu tentu saja bukan 240, mungkin bukan 4.800 bagian dari apa yang mampu mereka lakukan saat ini, sebagai akibat dari pembagian dan kombinasi yang tepat dari berbagai operasi mereka. Ini adalah satu gambaran yang dibuat oleh Adam Smith untuk menggambarkan betapa efektifnya jika satu barang itu diproduksi dengan cara seperti ini, dengan dibagi-bagi. Karena jika satu orang saja yang mengerjakan seluruh pekerjaan, maka kemungkinan besar hasil dari pekerjaan itu tidak sebanyak jika pekerjaan itu diperkecil gitu. Diperkecil sekecil mungkin sehingga sangat mudah untuk melakukannya dan itu hanya dikerjakan oleh satu orang. Lalu nanti jika pekerjaan itu seperti membuat pin contohnya yang dijabarkan oleh Adam Smith di sini, jika pekerjaan itu dibuat oleh 18 orang, maka hasil yang mereka dapatkan, hasil pin dalam sehari, efektivitas mereka dalam membuat satu pin dalam sehari, sejumlah pin dalam sehari, itu lebih tinggi dibandingkan jika mereka membuat itu sendiri-sendiri. Berarti di titik ini Adam Smith sebenarnya berada pada posisi bahwa dia mengamati beberapa pabrik, sistem kerja pabrik. Berarti pada saat itu industri itu sudah dibagi menjadi divisi-divisi terkecil untuk memproduksi suatu barang, namun itu belum secara masif diterapkan di seluruh negara. Sehingga Adam Smith mengangkat isu itu gitu. Eh, Gimana kalau misalkan itu dibuat di seluruh negara seperti itu? Gimana kalau seluruh Inggris Raya pada saat itu membuat pabrik dengan metode yang sama seperti itu? Maka Adam Smith mengira hasilnya akan lebih efektif. Dan setelah itu dilakukan, memang benar hasilnya lebih efektif. Di Jerman, ada satu pekerja khusus meneliti tentang bagaimana feel yang didapatkan oleh orang yang menutup pintu mobil. Bahkan cuma feel-nya aja, rasa yang dirasakan oleh orang yang menutup pintu mobil itu harus perfect. Dan itu hanya dikerjakan oleh satu orang. Jadi kerjaannya setiap hari hanya menutup pintu mobil dan merasakan bagaimana apa yang membuat pintu mobil itu ketika ditutup menjadi sangat 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 menyenangkan. Itu kenapa juga industri Jerman menjadi kiblat industri hardware ya, termasuk mobil pun juga. Kita lanjut. Dalam setiap seni dan manufaktur lainnya, dampak pembagian kerja serupa dengan dampak yang terjadi pada industri yang sangat sepele ini. Meskipun di banyak dari mereka, pekerjaan tidak dapat dibagi-bagi lagi atau direduksi menjadi sedemikian sederhana dalam pengoperasiannya. Namun, pembagian kerja sejauh dapat diperkenalkan menyebabkan dalam setiap seni peningkatan kekuatan produktif kerja secara proporsional. Pemisahan berbagai perdagangan dan pekerjaan satu sama lain nampaknya terjadi sebagai akibat dari keuntungan ini. Pemisahan ini juga umumnya terjadi paling jauh di negara-negara yang mempunyai tingkat industri dan kemajuan tertinggi. Apa pekerjaan seorang dalam keadaan masyarakat yang buruk pada umumnya adalah pekerjaan beberapa orang dalam keadaan masyarakat yang lebih baik. Dalam setiap masyarakat yang maju, petani pada umumnya hanyalah seorang petani pabrikan
Dalam setiap masyarakat yang maju, petani pada umumnya hanyalah seorang petani. Pabrikan tidak lain hanyalah pabrikan. Tenaga kerja juga yang diperlukan untuk memproduksi satu pabrik lengkap hampir selalu dibagi di antara sejumlah besar tangan. Beberapa banyak Berapa banyak perdagangan berbeda yang dilakukan di setiap cabang pabrik linen dan wol, mulai dari penanaman rami dan wol, hingga pemutihan dan penghalus linen, atau hingga pencelupan dan penata kain. Sifat pertanian tentu saja tidak memungkinkan terjadinya begitu banyak pembagian kerja atau pemisahan yang menyeluruh antara satu bisnis dengan bisnis lainnya, seperti halnya manufaktur. Tidak mungkin memisahkan sepenuhnya urusan penggembala dan petani jagung karena perdagangan tukang kayu umumnya dipisahkan dari perdagangan pandai besi. Pemintal hampir selalu merupakan orang yang berbeda dari penenun. Namun, pembajak, penggaru, penabur benih, dan penuai jagung seringkali sama. Mereka karena berbagai jenis pekerjaan itu kembali pada musim-musim yang berbeda dalam satu tahun, maka tidak mungkin satu orang terus-menerus dipekerjakan pada salah satu musim tersebut. Ketidakmungkinan melakukan pemisahan yang menyeluruh terhadap semua cabang kerja yang digunakan di bidang pertanian mungkin menjadi alasan mengapa peningkatan tenaga produktif kerja di bidang ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan di bidang manufaktur. Negara-negara yang paling makmur pada umumnya mengungguli negara-negara tetangganya dalam hal pertanian dan manufaktur. Namun, pada umumnya mereka lebih unggul dalam bidang yang kedua, yaitu manufaktur yang tadi disebutkan, dibandingkan dengan yang pertama, yaitu pertanian. Karena bidang pertanian susah untuk dipecah menjadi bagian terkecil gitu. Sedangkan manufaktur mudah. Itu argumen Adam Smith pada kalimat-kalimat sebelumnya. Lahan mereka pada umumnya dibudidayakan dengan lebih baik dan dengan lebih banyak tenaga kerja dan biaya yang diberikan kepada mereka. Produksi akan lebih banyak sesuai dengan luas dan kesuburan alami tanah tersebut. Namun keunggulan produk ini jarang melebihi keunggulan tenaga kerja dan biaya. Di bidang pertanian, tenaga kerja di bidang tenaga kerja di negara kaya tidak selalu lebih produktif dibandingkan tenaga kerja di negara miskin. Atau setidaknya produktivitasnya tidak pernah lebih produktif seperti yang biasa terjadi di sektor manufaktur. Oleh karena itu, harga jagung di negara kaya tidak selalu dengan kualitas yang sama lebih murah di pasaran dibandingkan dengan harga jagung di negara miskin. Jagung di Polandia dengan tingkat kebaikan yang sama murahnya dengan jagung di Prancis. Meskipun negara tersebut memiliki kemewahan dan kemajuan yang lebih baik, jagung Prancis di provinsi-provinsi jagung sama baiknya, dan dalam beberapa tahun terakhir harganya hampir sama dengan jagung Inggris. Meskipun dalam hal kemewahan dan kemajuan, Prancis mungkin lebih rendah daripada Inggris. Akan tetapi, lahan jagung di Inggris dibudidayakan lebih baik dibandingkan lahan jagung di Prancis. Dan lahan jagung di Prancis dikatakan jauh lebih baik dibudidayakan dibandingkan lahan jagung di Polandia. Namun, meskipun negara miskin, meskipun memiliki inferioritas dalam budidayanya, dalam beberapa hal dapat menyaingi negara kaya dalam hal murah dan bagusnya jagung yang dimiliki. Negara tersebut dapat berpura-pura tidak ada persaingan seperti itu dalam bidang manufaktur. Setidaknya, jika manufaktur tersebut sesuai dengan tanah, iklim, dan situasi di negara kaya tersebut, sutra dari Prancis lebih baik dan lebih murah dibandingkan daripada sutra dari Inggris. Karena produksi sutra setidaknya di bawah bea masuk yang tinggi saat ini atas impor sutra mentah. Tidak begitu sesuai dengan iklim Inggris seperti iklim di Prancis. Namun, perangkat keras dan bahan wol kasar dari Inggris jauh lebih unggul daripada yang dibuat di Prancis. Dan juga jauh lebih murah dengan tingkat kualitas yang sama. Di Polandia, konon hanya ada sedikit sekali produk manufaktur dalam bentuk apapun, kecuali beberapa produk manufaktur rumah tangga yang lebih kasar, yang tanpanya tidak ada negara yang dapat bertahan hidup. Oke, selesai satu paragraf ini. Di di paragraf ini Adam Smith ingin mengemukakan bahwa gagasannya mengenai pembagian kerja itu tidak bisa diterapkan pada bidang pertanian sebagaimana eh, industri menerapkannya pada bidang manufaktur. Alasannya Alasannya adalah perbedaan iklim. Di satu negara, bisa jadi, walaupun negara itu adalah negara miskin, bisa jadi dia memproduksi lebih baik, memproduksi lebih banyak, memproduksi lebih efektif daripada bahkan oleh negara yang kaya. Maka
jika kita melihat dari titik ini, bidang pertanian itu adalah satu bidang yang, eee, jika memang tidak menguntungkan bagi negara tersebut, maka sebaiknya negara tersebut tidak melakukannya. Atau berfokus pada bidang manufaktur, lebih baik terfokus ke bidang. Saya kira jika di Indonesia ini akan sangat relevan ya. Artinya walaupun kondisi kita manufaktur di Indonesia ini sudah sangat tertinggal jauh dengan manufaktur di Cina apalagi ataupun Jepang, jika kita ingin mengungguli mereka, maka kita seharusnya mengungguli mereka melalui sesuatu yang mereka tidak mampu untuk mengungguli, tidak mampu untuk meraihnya gitu. Saya kasih gambaran bahwa negara Indonesia itu adalah negara khatulistiwa, tanahnya subur. Maka jika memang kita ingin mengungguli di bidang produksi, yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan cara mengolah lahan. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengolah lahan tersebut. Karena seumpama pun kita mengolah lahan tersebut dengan biaya yang lebih kecil, kita bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak, berkualitas dan bagus. Lebih baik hasilnya dibandingkan jika mereka yang menanamnya di tanahnya sana. Apalagi kalau Jepang. Jepang itu bukan bukan, negara yang subur untuk bertani, maka itu juga alasan kenapa harga barang-barang pertanian di Jepang itu cukup tinggi. Lanjutkan. Peningkatan besar dalam jumlah pekerjaan yang sebagai akibat dari pembagian kerja mampu dilakukan oleh jumlah orang yang sama. Disebabkan oleh tiga keadaan yang berbeda. Pertama, peningkatan ketangkasan pada setiap pekerja tertentu. Kedua, penghematan waktu yang biasanya terbuang ketika berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir, penemuan sejumlah besar mesin yang memudahkan dan mempersingkat kerja. Dan memungkinkan satu orang melakukan pekerjaan banyak orang. Pertama, peningkatan ketangkasan pekerja tentu akan meningkatkan kualitas pekerjaan yang dapat dilakukannya, dan pembagian kerja dengan mereduksi usaha setiap orang menjadi satu operasi sederhana. Dan dengan menjadikan operasi ini satu-satunya pekerjaan dalam hidupnya, tentu saja meningkatkan ketangkasan pekerja. Seorang pandai besi biasa yang meskipun terbiasa memegang palu, namun belum pernah terbiasa membuat paku, jika pada suatu kesempatan tertentu ia terpaksa mencobanya, saya yakin tidak akan mampu membuat lebih dari 2 atau 300 paku dalam sehari, dan itu terlalu buruk. Ini karena jika seorang pandai besi yang tidak terbiasa membuat paku, gambaran oleh Adam Smith, tidak terbiasa membuat paku, maka jika dia mencoba untuk membuat paku, bukan berarti dia tidak bisa, dia bisa, namun hasilnya tidak lebih banyak dibandingkan jika orang lain yang membuat pakunya, orang lain yang sudah dalam hal ini terbiasa untuk membuat paku tersebut. Kita lanjutkan sampai selesai paragraf dulu agar ketemu titik pikirannya di mana. Seorang pandai besi yang sudah terbiasa membuat paku, tetapi satu-satunya atau usaha utamanya bukan menjadi tukang paku, jarang dapat dengan ketekunannya yang maksimal membuat lebih dari 800 atau 1000 paku dalam sehari. Saya telah melihat beberapa anak laki-laki di bawah usia 20 tahun yang belum pernah melakukan pekerjaan lain selain membuat paku, dan yang ketika mereka berusaha keras masing-masing dapat menghasilkan lebih dari 2300 paku dalam sehari. Namun pembuatan paku bukanlah salah satu operasi yang paling sederhana. Orang yang sama meniup tiupan, mengaduk atau menyalakan api jika ada, memanaskan setrika dan menempa setiap bagian paku. Dalam menempa kepala pun ia wajib mengganti peralatannya. Berbagai operasi yang membagi pembuatan peniti atau kancing logam semuanya jauh lebih sederhana. Dan ketangkasan seseorang yang hidupnya merupakan satu-satunya urusan untuk melakukannya biasanya jauh lebih besar. Kecepatan dalam melakukan beberapa operasi manufaktur tersebut melebihi apa yang dianggap mampu diperoleh oleh tangan manusia, oleh mereka yang belum pernah melihatnya. Adam Smith berpendapat bahwa efektivitas
Efektivitas yang dilakukan oleh seseorang yang terus-menerus melakukan suatu pekerjaan yang sama setiap harinya itu sangatlah tinggi dan itu sangat berharga dalam nilai perekonomian bagi Adam Smith. Ini sudah saya bahas bahwa jika manusia melakukan satu hal remeh setiap harinya berkali-kali, maka manusia itu akan sampai pada satu titik di mana dia kehilangan identitasnya. Tapi itu dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita menggunakan sudut pandang ekonomi, maka hal ini adalah yang terbaik gitu. Maka dari itu sekarang muncullah profesional-profesional yang khusus pada bidangnya. Saya kasih gambaran adalah misal guru gitu. Guru itu bukan lagi berasal dari orang-orang yang berhasil dalam dunia praktisi dan lalu dia menjadi guru, tapi mereka dari awal memang sudah dididik untuk menjadi guru dan diharapkan akan menjadi guru yang profesional gitu. Tapi pada akhirnya karena eh, dia tidak mencerna kehidupan secara general, itu juga yang merusak dia sehingga ketika dia kehilangan identitasnya sebagai manusia dan lalu dia menularkan itu kepada generasi selanjutnya. Jika memang generasi selanjutnya itu cocok dengan cara hidup yang seperti itu, it's okay, nggak masalah. Tapi sering kali terjadi banyak sekali dari kita itu kehilangan jati diri atau kesusahan untuk menemukan jati diri karena kita dididik oleh orang-orang yang berada pada bidang ini. Maka saya kira orang-orang semacam guru itu perlu ada peninjauan kembali terkait dengan teori ini, terkait dengan pendekatan Adam Smith di lingkup ini. Kedua, keuntungan yang diperoleh dengan menghemat waktu yang biasanya hilang saat berpindah dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lainnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Maksudnya bukan waktu yang habis ketika dia berpindah, tapi waktu yang habis ketika dia berpindah dan lalu mempelajari kembali apa yang harus dilakukannya pada pekerjaan selanjutnya. Ini kita dapatkan dari eh, tafsiran ini kita dapatkan dari kalimat Adam Smith pada eh, paragraf yang sebelumnya. Mustahil untuk berpindah dengan cepat dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain yang dilakukan di tempat berbeda dan dengan peralatan yang sangat berbeda. Seorang penenun desa yang mengelola lahan pertanian kecil harus kehilangan banyak waktu dalam berpindah dari alat tenunnya ke ladang. Oh iya, wah, berarti saya yang keliru nih. Karena di kalimat selanjutnya diterangkan mengenai perpindahan tempat, bukan perpindahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seorang penenun desa yang mengelola lahan pertanian kecil harus kehilangan banyak waktu dalam berpindah dari alat tenunnya ke ladang dan dari ladang ke alat tenunnya. Jika kedua perdagangan dapat dilakukan di rumah kerja yang sama, maka kerugian waktu pastinya akan jauh lebih sedikit. Namun, bahkan dalam kasus ini jumlahnya sangat besar. Seorang laki-laki biasanya berjalan santai ketika berpindah dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain. Saat pertama kali memulai pekerjaan barunya, dia jarang sekali bersemangat pikirannya seperti yang mereka katakan, tidak mengarah pada hal itu, dan untuk beberapa waktu dia lebih memilih hal-hal sepele daripada menerapkan tujuan yang baik. Maksudnya peningkatan produktivitas. Kebiasaan berjalan santai dan lamban dalam menggunakan alat-alat kerja merupakan hal yang wajar atau harus dimiliki oleh setiap pekerja desa yang wajib mengganti pekerjaan dan peralatannya setiap setengah jam, dan menggunakan tangannya dengan 20 cara yang berbeda hampir setiap hari dalam pekerjaannya. Kehidupan membuatnya hampir selalu malas dan malas tidak mampu melakukan penerapan yang kuat bahkan dari saat-saat yang paling mendesak. Oleh karena itu, terlepas dari kekurangannya dalam hal ketangkasan, penyebab ini saja harus selalu mengurangi jumlah pekerjaan yang mampu ia lakukan. Ini adalah argumen kedua dari Adam Smith. Jika yang pertama tadi kita membahas mengenai betapa produktifnya seseorang ketika dia fokus mengerjakan sesuatu,
Argumen yang kedua adalah betapa tidak produktifnya seseorang jika dia mengerjakan beberapa hal sekaligus gitu. Berpindah-pindah, bukan sekaligus, berpindah-pindah. Argumen yang ketiga dan terakhir, setiap orang harus memahami betapa banyak tenaga kerja yang difasilitasi dan diringkas dengan penggunaan mesin yang tepat. Tidak perlu memberi contoh apapun, oleh karena itu saya hanya akan mengamati bahwa penemuan semua mesin yang sangat memudahkan dan mempersingkat kerja tampaknya pada mulanya disebabkan oleh pembagian kerja. Manusia akan lebih mudah menemukan cara-cara yang lebih mudah dan mudah untuk mencapai suatu objek ketika seluruh perhatian pikirannya diarahkan pada satu objek tersebut dibandingkan ketika perhatiannya tersebar ke berbagai macam hal. Namun, sebagai konsekuensi dari pembagian kerja, seluruh perhatian setiap orang secara alamiah diarahkan pada satu objek yang sangat sederhana. Oleh karena itu, sudah sewajarnya diharapkan bahwa salah satu dari mereka yang bekerja di setiap cabang pekerjaan tertentu akan segera menemukan metode yang lebih mudah dan siap dalam melakukan pekerjaan khusus mereka. Dimanapun sifat pekerjaan tersebut memungkinkan adanya perbaikan, sebagian besar mesin-mesin yang digunakan dalam pabrik-pabrik di mana tenaga kerja terbagi paling banyak dan pada mulanya merupakan penemuan-penemuan para pekerja biasa yang karena masing-masing dari mereka dipekerjakan pada suatu operasi yang sangat sederhana, dengan sendirinya mengalihkan pikiran mereka ke arah penemuan yang lebih mudah dan lebih siap. Metode pelaksanaannya, siapapun yang sudah terbiasa mengunjungi pabrik-pabrik seperti itu pasti sering diperlihatkan mesin-mesin yang sangat cantik yang merupakan penemuan para pekerja tersebut untuk memudahkan dan mempercepat bagian pekerjaan mereka sendiri. Pada mesin pemadam kebakaran pertama, seorang anak laki-laki terus-menerus dipekerjakan untuk membuka dan menutup komunikasi antar ketel dan silinder secara bergantian, sesuai dengan naik atau turunnya piston. Salah satu dari anak laki-laki itu yang suka bermain dengan teman-temannya mengamati bahwa dengan mengikatkan tali dari pegangan katup yang membuka komunikasi ini ke bagian lain dari mesin katup akan membuka dan menutup tanpa bantuannya dan meninggalkannya bebas untuk mengalihkan perhatiannya bersama teman-teman bermainnya. Salah satu kemajuan terbesar yang telah dicapai pada mesin ini sejak pertama kali ditemukan adalah ditemukannya seorang anak laki-laki yang ingin menyelamatkan tenaganya sendiri. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang paragraf argumen yang ketiga, paragraf ini, saya pernah membaca satu kutipan. Dalam kutipan itu dituliskan bahwa Bill Gates memilih Bill Gates berkata, jika seandainya ada pekerjaan yang susah, rumit, maka serahkan pekerjaan itu kepada orang yang malas, maka pekerjaan itu akan menjadi mudah. Saya kira itu relate dengan pandangan Adam Smith di titik ini, di poin ini. Pada poin ini, Adam Smith berpendapat di argumen yang ketiga ini, jika seseorang melakukan satu pekerjaan secara terus-menerus dan karena dia melakukan itu dan lalu dia bosan karena dia melakukan hal itu, karena dia menyadari bahwa dia manusia dan pasti bosan jika melakukan itu terus-menerus, maka dia akan mencari cara, saya melihat ini lebih jauh, bukan hanya tentang menyelamatkan tenaganya ataupun menyelamatkan waktunya, tapi karena jika dia terus-menerus mengerjakan itu, dia akan merasa terbelenggu, terpenjara dalam hal itu. Maka untuk bisa keluar dari penjara itu, maka dia akan menggunakan potensi akalnya semaksimal mungkin. Gimana caranya agar dia bisa mampu melakukan pekerjaan itu dengan lebih mudah lagi, bahkan lebih baik jika dia tidak ada di sana gitu. Nah, ini Adam Smith menggambarkan bahwa ada seorang anak laki-laki yang dia punya tugas. Dalam tugas ini kerjanya adalah membuka dan menutup keran air gitu. Nah, keran air, karena anak laki-laki tersebut ingin bermain dengan teman-temannya, menghabiskan waktu bersama temannya, tidak ingin melakukan pekerjaan itu, tapi dia harus melakukan pekerjaan itu, maka dia mengakali pekerjaan itu yang
Harusnya awalnya dia yang berada di sana untuk membuka tutup keran air itu, dia mengikat keran air itu dengan tali dan lalu talinya dihubungkan kepada eh, satuan alat gitu. Nah, ketika diperintahkan untuk membuka atau tutup gitu, maka orang yang bekerja di titik yang lain gitu akan menarik tali tersebut, tinggal tarik dan tarik salah satu tali, lalu tarik salah satu tali lainnya gitu. Dengan begitu, maka dia tidak perlu ada di sana, namun hasil yang didapatkan itu akan sama dengan dia berada dan dengan jika dia tetap berada di sana. Maka keran itu bisa tetap terbuka dan tertutup. Adam Smith juga berpendapat bahwa jika itu dilakukan di industri manufaktur misalnya, jika itu dilakukan di industri manufaktur seperti pabrik gitu, jika ada seseorang yang kerjaannya hanya mukul saja, maka lama-kelamaan orang itu akan berpikir, daripada saya mau mukul terus begini, maka saya bikin aja alat alat yang dia bisa secara otomatis memukul di waktu yang saya inginkan gitu. Nah, timbulnya pikiran tentang alat tadi itu yaitu karena orang yang melakukan tadi itu, orang yang melakukan pukulan itu. Tapi di sini ada persimpangan saya kira. Karena begini, jika yang melakukan eh, satu pekerjaan itu statusnya adalah hanya seorang pekerja, maka mungkin dia nggak akan se-effort setinggi itu untuk melakukan pekerjaan itu. Effort maksudnya menyerahkan lebih banyak tenaga pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya jika dia hanya sebagai pekerja ya udah dia kerja saja di situ. Melakukan apa yang disuruh dan itu saja yang dilakukannya gitu. Atau jikapun dia melakukan itu maksudnya dia menemukan satu cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka dia akan menyembunyikan hal itu dari atasannya. Seringkali kan begitu, misal kita kerja kantoran gitu. Dan lalu kita disuruh untuk membuat eh, artikel misalnya. Dan itu pekerjaan kita setiap hari terus-menerus membuat artikel. Jika statusnya dia hanyalah seorang pekerja, maka kemungkinan besar dia akan menggunakan AI untuk membuat artikel itu setiap hari. Namun itu tidak akan dipublikasikannya karena jika dia mempublikasikan itu, jika dia memberitahukan hal itu kepada atasannya misal, maka dia akan dipekerjakan di tempat yang berbeda lainnya. Jika begitu, maka dia akan mendapatkan kesulitan baru. Nah, berbeda halnya jika yang melakukan itu adalah seorang wirausahanya sendiri gitu. Jika dia terus-menerus melakukan hal sepele itu, maka dia akan mencoba mencari cara untuk mempermudah pekerjaan itu. Jadi seumpama pun pekerjaan itu mau dipecah menjadi yang bagian terkecil-kecil tadi gitu, maka ada baiknya dalam kerangka ini pemecahan itu tidak dilakukan oleh eh, satu perusahaan besar gitu, tapi oleh beberapa perusahaan kecil gitu. Jadi semakin kecil perusahaan itu dan semakin spesifik apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu, oleh pengusaha itu, maka semakin efektif itu bisa dilakukan. Karena insentif yang saya sebutkan tadi itu. Kita lanjutkan. Akan tetapi, semua kemajuan dalam bidang permesinan bukanlah hasil penemuan orang-orang yang pernah menggunakan mesin tersebut. Banyak perbaikan telah dilakukan berkat kecerdikan para pembuat mesin ketika membuatnya menjadi sebuah bisnis yang unik. Dan ada pula yang disebut sebagai filsuf atau orang yang suka berspekulasi, yang tugasnya bukan melakukan apapun, melainkan mengamati segala sesuatu.
dan yang oleh karena itu seringkali mampu menggabungkan kekuatan objek-objek yang paling jauh dan berbeda. Dalam kemajuan masyarakat, filsafat atau spekulasi seperti pekerjaan lainnya menjadi perdagangan dan pekerjaan utama atau satu-satunya bagi kelas warga negara tertentu, seperti halnya pekerjaan lainnya. Pekerjaan ini dibagi lagi menjadi sejumlah besar cabang yang berbeda, yang masing-masing memberikan pekerjaan kepada suku atau kelas filsuf tertentu, dan pembagian kerja dalam filsafat serta dalam setiap bisnis lainnya meningkatkan ketangkasan dan menghemat waktu. Setiap individu menjadi lebih ahli dalam cabangnya masing-masing. Lebih banyak pekerjaan dilakukan pada keseluruhannya, dan kuantitas ilmu pengetahuan meningkat pesat karenanya. Oke. Jadi Adam Smith menyinggung menghubungkan bahwa tidak semua pekerja yang melakukan inovasi itu, tapi ada juga filsuf-filsuf yang melakukan inovasi-inovasi tersebut. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan filsuf pada akhirnya ternyata itu lebih 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 berkembang gitu. Maka pada titik itu karena filsuf dianggap lebih produktif untuk menghasilkan inovasi, maka filsuf pun mendapat eh, dia berada pada bidang pembagian kerja juga pada akhirnya gitu. Seperti yang kita lihat sekarang, misalnya ada profesor ilmu hukum gitu, maka dia fokus hanya memikirkan tentang hukum sehingga dia bisa lebih mendalam di sana dan menemukan banyak inovasi dalam hal hukum atau dalam hal ekonomi gitu. Ekonomi berarti Adam Smith sendiri gitu. Adam Smith bisa menulis buku ini karena dia fokus pada hanya satu bidang, misalkan ekonomi. Atau banyak banyak filsuf-filsuf lainnya. Filsuf yang dimaksud oleh Adam Smith di sini berarti adalah orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang intelektual. Pengadaan besar-besaran produksi semua jenis seni yang berbeda sebagai akibat dari pembagian kerja yang menghasilkan dalam masyarakat yang tertata dengan baik, kekayaan universal yang meluas hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Setiap pekerja mempunyai sejumlah besar pekerjaannya sendiri untuk dibuat melebihi apa yang dia sendiri punya kesempatan untuk melakukannya, dan setiap pekerja lain yang berada dalam situasi yang persis sama. Ia dimungkinkan untuk menukar sejumlah besar barang miliknya dengan jumlah yang besar, atau yang berarti hal yang sama dengan harga barang mereka dalam jumlah besar. Dia membekali mereka secara melimpah dengan apa yang mereka punya, dan mereka mengakomodasi dia sebanyak-banyaknya dengan apa yang dia punya, dan kelimpahan umum menyebar ke seluruh lapisan masyarakat yang berbeda. Eh, Jadi pada titik ini Adam Smith mengimajinasikan bahwa jika itu dilakukan oleh satu negara memproduksi itu semua tadi melalui pembagian kerja itu, maka yang terjadi pada titik itu adalah kelimpahan terhadap hasil hasil produksi. Saya ambil gambaran, contoh handphone. Jika handphone diproduksi dengan cara yang seperti itu, dengan cara pembagian kerja, maka pabrik tersebut mampu menghasilkan handphone yang notabene lebih banyak daripada jika dikerjakan oleh hanya satu orang. Dengan begitu, berarti karena banyaknya barang, itu akan didistribusikan melimpah kepada seluruh bagian negara. Sehingga karena jumlahnya besar, membuat harganya pun menjadi turun gitu. Itu saya kaitkan dengan mekanisme pasar gitu. Di sini belum dikaitkan oleh Adam Smith dengan mekanisme pasar, tapi saya mencoba untuk mengaitkan itu. Kata lain dari keberlimpahan adalah harga yang murah gitu. Saya kasih gambaran, jika kita panen beras dan beras sangat melimpah hampir di seluruh bagian negara di Indonesia, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah harga beras menjadi murah. Tapi itu jarang terjadi karena kita pemanen beras tidak banyak. Yang sering terjadi misal tomat gitu. Seringkali kita melihat tomat dibuang-buang. Alasannya kenapa? Karena harganya murah. Kenapa harganya murah? Ya karena jumlahnya melimpah. Itu yang diharapkan oleh Adam Smith. Pada titik ini yang paling diuntungkan ya adalah konsumen itu sendiri.
Sebenarnya tidak hanya konsumen ya, kalau kita lebih mendalam lagi, konsumen itu bisa dilihat dia mendapatkan keuntungan yang terbaik karena harganya murah, tapi lebih lebih luas daripada itu, sebenarnya yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah komunitasnya di situ. Kenapa dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar komunitasnya? Karena yang awalnya misal komunitas tersebut kekurangan kekurangan barang ataupun bahan yang ingin mereka konsumsi itu, anggap saja beras gitu, maka hal-hal yang bisa terjadi adalah mereka mengurangi porsi beras yang mereka makan. Itu dampak dari harga beras mahal gitu. Harga beras mahal kenapa ya? Karena dampaknya dari sedikitnya produksi. Tapi itu kan nggak relevan gitu kalau dengan kita, karena beras itu terus-menerus kita impor sehingga harga beras jadi tidak mahal sehingga orang tidak mengurangi konsumsi beras. Apa yang relevan? Saya pikir seperti daging daging kambing atau sapi gitu. Daging sapi itu jarang dikonsumsi oleh masyarakat. Alasannya adalah karena harganya mahal gitu. Kenapa harganya mahal? Karena diproduksinya sedikit. Sehingga masyarakat kita jarang makan daging sapi dan lebih cenderung makan daging ayam, gitu. Gimana caranya biar masyarakat kita banyak memakan daging sapi? Satu-satunya cara yang terbaik adalah dengan mendorong kapasitas produksi daging sapi. Sehingga harga daging sapi menjadi murah atau terjangkau. Sehingga jika harga daging sapi terjangkau, maka masyarakat lebih memilih untuk membeli atau mengkonsumsi daging sapi tersebut dibandingkan daging yang lebih mahal misalnya. Itu yang akan terjadi. Amatilah akomodasi yang paling banyak diterima oleh pengrajin atau pekerja harian di negara yang beradab dan berkembang, dan Anda akan melihat bahwa jumlah orang yang industrinya sebagian, meskipun hanya sebagian kecil, dipekerjakan untuk menyediakan akomodasi ini melebihi semua perhitungan. Mantel, wall, misalnya, yang menutupi pekerja harian, betapapun kasar dan kasarnya kelihatannya adalah hasil kerja bersama sejumlah besar pekerja. Penggembala, penyortir wall, penyisir wall, atau carder, penyelup, pencoret, pemintal, penenun, pembuat penuh, penata rias, dan banyak lainnya. Semuanya harus menggabungkan seni mereka yang berbeda untuk menghasilkan hal ini. Produksi rumahan. Selain itu, beberapa banyak pedagang dan pengangkut yang dipekerjakan untuk mengangkut bahan-bahan dari beberapa pekerja tersebut ke pekerja yang lain yang seringkali tinggal di bagian yang sangat jauh di negeri ini. Selain itu, beberapa banyak pedagang dan pengangkut, beberapa banyak pembuat kapal, pelaut, pembuat layar, pembuat tali yang harus dipekerjakan untuk menyatukan berbagai obat yang digunakan oleh para pencelup, yang sering kali datang dari tempat yang paling terpencil, penjuru dunia. Betapa beragamnya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan perkakas yang paling kejam di antara para pekerja itu. Belum lagi mesin-mesin rumit seperti kapal pelaut, penggilingan mesin fuller, atau bahkan alat tenun-penenun. Marilah kita perhatikan betapa beragamnya tenaga kerja yang diperlukan untuk membentuk mesin yang sangat sederhana yaitu gunting. Yang digunakan penggembala untuk memotong bulunya, penambang, pembuat tungku, peleburan biji, penjual kayu, pembakar arang untuk digunakan dalam rumah peleburan, pembuat batu bata, tukang batu bata, para pekerja menghadiri peleburan tungku, pembuat penggilingan, pemalsu, pandai besi, semuanya harus menggabungkan keahlian masing-masing untuk memproduksinya. Apakah kita harus memeriksa dengan cara yang sama semua bagian pakaian dan perabotan rumah tangganya? Kemeja linen kasar yang ia kenakan di samping kulitnya, sepatu yang menutupi kakinya, tempat tidur di tempat ia berbaring, dan semua perbedaannya, bagian-bagian yang menyusunnya, perapian tempat ia menyimpan makanannya, batu bara yang ia manfaatkan untuk tujuan itu yang digali dari perut bumi dan mungkin dibawa kepadanya melalui laut yang panjang dan kereta darat yang panjang. Semua peralatan lain di dapurnya, semua perabotan di mejanya, pisau dan garpu, lempeng yang tanah liat atau timah yang digunakannya untuk menyajikan dan membagi makanannya, berbagai tangan yang digunakan dalam menyiapkan roti dan birnya, jendela kaca yang memungkinkan masuknya panas dan cahaya, mencegah angin dan hujan, dengan segala pengetahuan dan seni yang diperlukan untuk mempersiapkan penemuan yang indah dan membahagiakan itu. Yang tanpanya bagian utara dunia ini tidak akan mampu menyediakan tempat tinggal yang sangat nyaman, bersama dengan peralatan dari semua pekerja berbeda yang digunakan dalam memproduksi berbagai kemudahan tersebut. Jika kita memeriksa, saya katakan semua hal ini
dan mempertimbangkan betapa beragamnya kerja yang dilakukan untuk masing-masing hal tersebut, kita akan memahami bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari ribuan orang, orang yang paling kejam di negara beradab tidak dapat disediakan. Bahkan menurut apa yang kita bayangkan secara keliru tentang cara yang mudah dan sederhana yang biasanya diakomodasi. Dibandingkan dengan kemewahan yang lebih mewah dari sang bangsawan, akomodasi pasti terlihat sangat sederhana dan mudah. Namun, mungkin benar bahwa akomodasi yang diterima seorang pangeran Eropa tidak selalu melebihi akomodasi yang diterima oleh seorang petani yang rajin dan hemat. Melainkan akomodasi yang diberikan oleh pangeran Eropa tersebut melebihi akomodasi yang diberikan oleh banyak raja Afrika yang merupakan penguasa mutlak atas kehidupan dan kehidupan. Kebebasan 10.000 orang liar yang telanjang. Paragraf panjang ini eh, bertujuan untuk mendukung argumentasi Adam Smith. Jadi jika ada yang meragukan argumentasi Adam Smith melalui satu pertanyaannya begini, kalau satu orang fokus mengerjakan satu bagian pekerjaan saja dan pada akhirnya satu jenis barang itu diproduksi oleh hanya sedikit orang. Untuk memproduksi satu jenis barang hanya dibutuhkan sedikit orang untuk melakukan itu, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah banyak orang yang tidak kebagian untuk memproduksi satu barang. Bagaimana jika begitu? Nah, maka Adam Smith di sini memberikan gambaran-gambaran lain mengenai banyaknya barang yang bisa diproduksi. Jadi yang bisa diproduksi tidak hanya misal gitu beras gitu. Tapi dari beras saja akan banyak sekali yang bisa diproduksi. Sebagai contoh, cangkul untuk membuat untuk bekerja di sawah, petani membutuhkan cangkul. Nah, melalui itu, cangkul itu harus diproduksi dari banyak orang gitu. Itu baru cangkul, belum piring yang digunakan oleh petani untuk makan. Belum sabit yang digunakan petani untuk memanen gitu. Belum karung yang digunakan petani untuk menampung panennya gitu. Belum benang yang digunakan petani untuk menjahit karung yang digunakan yang berisi panennya gitu. Maka dari titik ini Adam Smith menyatakan bahwa keraguan terhadap pertanyaan tadi justru memunculkan satu gagasan baru bahwa hal tersebut akan membuat keragaman yang luar biasa. Bahwa orang-orang akan berlomba-lomba untuk memproduksi suatu barang, dan jika barang itu sudah terlalu murah, maka dia akan mencoba untuk mencari barang lain yang untuk diproduksi. Dan barang-barang yang diproduksi ini sifatnya harus baru, harus inovatif kan pada akhirnya. Dan karena sifatnya harus inovatif, maka barang-barang yang inovatif ini itu menguntungkan untuk komunitas dalam ruang lingkup yang lumayan besar. Saya kira begitu. Kita selesai di bab 1. Saya stop di sini.